Oke, teman-teman, saya lanjutin ya yang tadi ya. Oke, coba saya share screen. Chat yang tadi masih pada ada nggak ya? Oh, chat yang tadi nggak pada ada. Boleh teman-teman tadi yang request per boleh chat lagi ya, biar saya ini biar saya tahu. Tadi ada beberapa sih, saya lupa ada Australian dollar, New Zealand ya kalau nggak salah. Terus ada apa lagi? Saya lupa. Boleh di chat lagi ya. Oke, kita lanjutin teman-teman. Ini untuk udah ada ya untuk gambar Euro USD. Untuk gambar Euro USD, analisanya seperti apa? Analisanya saya lihat ini begini teman-teman. Ini sedikit tricky buat saya. Saya akan ngambil sell jika dia turun dulu nyampe sini. Baru di sini dia membuat pola pattern. Baru saya akan sell. Dan targetnya di sini. Itu yang pertama untuk Euro USD. Nah, kalau dia buy, saya akan buy saat dia breakout area ini. Baru turun. Baru saya akan buy sampai area sini. Jadi itu dua skenario untuk Euro USD. Oke teman-teman, jadi itu ada 3 skenario. Ada 3 forecast ya yang saya telah forecastkan untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama tadi ada DXY, yang kedua ada SAUUSD, yang ketiga ada Euro USD. Oke teman-teman, jadi boleh teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya atau misalkan ada request, tadi ada beberapa yang mau tanya ya, tadi ada yang mau tanya untuk forecast Australian dollar NZD ya. Oke, saya lupa yang lain ada beberapa lagi cuman boleh di chat lagi teman-teman ya. Biar saya nggak lupa. Oke. Halo Pak Fajar, Bu Rina, Bu Ari, Bu Eri, Pak Hengki, Pak Rahmat, Pak Revival, Pak Yogi, Pak Yus, selamat datang. Oke, saya akan menganalisa Australia Aussie terhadap NZD ya. Oh jadi saya, oke. Selamat malam juga yang baru bergabung. Oke, untuk Australian dollar NZD saya lihat dulu dari time frame weekly ya. Nah, untuk time frame weekly-nya ini sangat bagus untuk Australian dollar. Weekly-nya mungkin bisa seperti ini atau ini dari bawah kalau weekly ya kayaknya. Ini dari bawah. Di sini dia false breakout untuk weekly-nya. Jadi untuk Australian dollar USD kemungkinan dia akan up kalau saya lihat ya, akan up ini. Cuman dia juga up-nya terbatas teman-teman. Sepertinya ini terbatas banget karena di sini dia sedang membentuk triangle, tapi triangle-nya weekly teman-teman. Jadi tenang aja. Kalau weekly sangat banyak peluang untuk kita trading. Oke, untuk daily-nya seperti apa? Untuk daily-nya tuh dia di sini false break ya. Ini false break yang weekly tadi. Oh, ini bagus. Kalau begini saya akan ambil buy nih. Kalau begini saya bisa ambil buy di time frame H4. Boleh BTC.
Saya nunggu-nunggu nih yang mau tanya kripto sama yang mau tanya-tanya yang lain sih. Mau tanya saham juga oke, ayo. Oke, di H4-nya seperti ini. Berarti untuk Australian dollar New Zealand, kalau saya sih nunggu dia retrace dulu teman-teman. Di sini saya ingin tunggu dia retrace ke area sinilah untuk dia naik lagi ke atas. Kenapa? Karena dia belum retest ya kalau kita lihat tadi ya. Ya mungkin area sini lah, area sini ya. Jangan terlalu bawah. Area sini karena di sini ada area support juga. Oke, seperti itulah untuk Australian dollar NZD. Jadi saya akan mencari buy. Oke, tadi ada request BTC USD. Oke, BTC USD ya tadi ya. Pak Hengki. Sebelumnya nih Pak Hengki kalau boleh tahu dari mana nih asalnya nih? Tadi teman-teman ada yang dari Bali ya, ada yang dari Jombang, Jawa Timur tadi ya. Luar Bandung sih. Kita biar bisa kenalan aja kalau misalkan Pak Hengkinya dari Bandung. Oh ya Kupang tadi ya, Pak Hengki ya Kupang. Info aja nih buat teman-teman yang di Bandung ya bisa main-main lah ke Simtrade. Kita akan buka trading floor terus tiap hari Jumat. Di sana juga kita bikin komunitas-komunitas yang sangat sehat lah. Jangan sampai tadi kan sempat ada Ibu Erika ya sharing ya tentang yang paling susah tuh psikologis. Yang paling susah psikologis. Nah, kalau teman-teman punya grup yang membuat psikologis teman-teman jelek, nah itu yang sangat berbahaya. Karena saya sendiri pribadi pernah mengalami seperti itu dan akhirnya tradingnya pun jelek. Oke, untuk BTC USD coba kita lihat time frame weekly-nya ya. Tetaplah semua harus kita lihat time frame weekly-nya. Ini weekly di sini ada support kuat sih. Nah, itu tadi sedikit cerita kalau misalkan kita punya komunitas yang jelek, tiba-tiba dia cuman share entry-nya berapa, SLTP, itu sangat bisa mempengaruhi. Kenapa? Saat kita mengikuti analisanya dia, secara tidak langsung kita ingin menggunakan lotnya yang seperti dia. Gitu. Itu kalau menurut saya tidak baik. Kenapa? Ya ada baiknya kalau profit kita dapat profit sebesar dia, tapi kalau saat loss itu enggak sesuai dengan persentase kita. Itu hanya sesuai dengan persentasenya dia. Jadi ya itu sangat merugikan buat kita gitu. Dan bahkan kalau misalkan kita walaupun bareng-bareng loss, ya dia sih nggak masalah karena dia sudah menakar dengan money manajemennya dia sendiri. Kalau misalkan kita kan mengikuti dia, jadi pasti manajemen kita risknya lebih besar malah daripada risk yang kita inginkan gitu. Oke, jadi untuk BTC USD buat yang mau sell boleh cari aja daerah-daerah sini ya, daerah-daerah untuk sell. Di sini dia akan naik baru turun lagi sampai area sini, enggak sih sampai sini dulu, jangan terlalu jauh dulu untuk BTC USD di sini. Tapi kalau misalkan dia nggak breakout kalau dia breakout kemungkinan bisa dia breakout ke atas, retrace ke sini dia akan naik lagi gitu. Karena kenapa? Karena weekly-nya pun dia udah di area support. Weekly-nya di sini di area support, ada kemungkinan dia naik dulu nyampe area 54911 lah. Gitu. Ini BTC USD. Gitu sih Pak untuk BTC ya. Jadi untuk H4-nya ya dia masih bisa cari sell kalau misalkan ada false breakout, atau bisa cari buy saat dia setelah dia udah breakout. Gitu. Oke, ada lagi.
Satu lagi deh kalau yang mau request pair. Ayo, tadi ada banyak kayaknya, cuman aduh maaf banget karena tadi ada kendala teknis, jadinya chatnya kehapus semua. Tapi saya ingat sih di sini ada beberapa orang yang dari luar Bandung ya. Salam kenal ya, saya Christian. Kita bisa jalin hubungan dengan baik aja ya. Kita bisa sharing-sharing di grup tele kami ya Pak. Di grup tele kami kita bisa sharing apapun lah kita sebagai trader. Kita kan sebagai trader ini mungkin yang banyak orang belum tahu kalau menurut saya. Ataupun mereka tahu tapi mereka tidak pernah memikirkannya. Karena dalam dunia trading ini musuh kita market. Dan kita sebagai sesama trader kita bekerja sama untuk mengalahkan market. Nah, yang saya masih bingung sampai sekarang, konsep ini udah ada, konsep ini mungkin udah familiar, konsep ini mungkin orang-orang yang mempunyai komunitas tidak sehat mungkin sudah mengetahui ini. Tapi kenapa mereka tidak memperlakukannya atau mereka tidak mempraktekannya? Karena apa yang mereka praktekkan saat mereka profit mereka share, saat mereka loss mereka hilang. Kan itu merusak psikologis dan kalau menurut saya mereka udah trader besar tapi nggak tahu soal beginian gitu. Oke, salam kenal ya. Oke, halo Surabaya, Bu Rina. Semoga betah ya. Nah, yang kedua, semoga kita bisa belajar bareng-bareng juga. Nggak menutup kemungkinan saya juga belajar dengan Ibu. Oke, ini ada Enki. Oke, dari Pak Timi. Oke, Enki. Mana Enki ya? Oke. Nasdaq. Push dulu deh. Oke, biasa. Dari weekly. Nah, ini dari weekly-nya bagus banget nih, Pak. Cuman harusnya udah telat sih. Udah telat beberapa minggu ini harusnya. Di sini dia membentuk symmetrical triangle. Nah, ini dia kemungkinan kita turun time frame. Kalau lihat begini sih saya mending cari buy ya Pak ya. Cari buy, kita tunggu dia naik dulu. Entah antara buy di sini yang pertama, dan skenario yang kedua saya akan buy kalau misalkan dia breakout. Oke, jadi ini untuk N-key-nya sendiri. Nah, kalau misalkan dia potensi rising wedge, kita bisa cari sell di area resisten ini. Karena ini bisa potensi ya teman-teman. Jika ini benar terjadi. Tapi kalau misalkan di sini dia nggak terjadi, dia breakout atas, dia akan naik dan retrace di area sini baru naik lagi. Oke, gitu teman-teman. Jadi itu ada beberapa pair yang kita analisakan ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat trading teman-teman 1 minggu ke depan. Dan buat yang mau belajar juga bisa jadi pembelajaran berharga buat teman-teman untuk cara teknikal. Paling gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah join dari Pak Fajar, Pak Muhammad, Bu Rina, Bu Timi, Bu Ari, Bu Hengki, Pak Hosi, Pak Rahmat, Revival, dan Pak Yus. Kalau misalkan ini bermanfaat ya boleh ya, tolong share ke teman-teman juga biar kita bisa belajar bareng, biar bisa kita profit bareng. Yang buat teman-teman juga yang senang dengan channel Simtrade, yang senang dengan apa yang kita lakukan di Simtrade, teman-teman boleh
Boleh bantu ya, boleh bantu share Telegram kami, boleh bantu subscribe dan like YouTube kami. YouTube kami tetap Simtrade FX ya. Ini untuk IG juga tolong like, tolong follow. Ntar kami akan coba ini ya, coba follow back. Ini untuk YouTube kami. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ngeliat juga boleh. Buat teman-teman mungkin yang mau tanya-tanya boleh kita diskusi ya di Telegram for free. Ini untuk YouTube kami, teman-teman bisa cek aja Simtrade ya. Sini ada video-video kami juga, teman-teman boleh cek juga. Mudah-mudahan ya bisa jadi edukasi lah buat teman-teman ya. Oke, paling segitu aja. Saya juga ingin mengingatkan ya buat teman-teman semua bahwa di hari Selasa kita ada live trade dan hari Jumat juga kita ada live trade. Dan kalau misalkan kita bisa trade bareng-bareng ya mudah-mudahan kita bisa profit bareng-bareng. Tapi kalau misalkan nggak ada, ntar kita coba review aja atau kita forecast aja di jam 8 ya sama ya teman-teman. Ntar semua informasinya akan ada di Telegram dan Instagram. Dan satu lagi buat teman-teman yang di Bandung, boleh datang ke trading floor kami. Lebih enak lah kita ngobrol ketemu langsung ya. Kalau misalkan kita bisa kita bisa diskusi di sana. Dan buat yang mungkin di luar Bandung nih belum ada kesempatan, tenang semuanya kita bisa discuss di Telegram. Dan mungkin kalau misalkan yang dari luar Bandung bisa datang ke Bandung, ntar bisa hubungin aja saya ataupun teman-teman yang lain aja di Telegram juga. Tapi kalau bisa sih ke Bandungnya tiap hari Jumat aja. Jadi kenapa? Biar kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang lain juga. Biar bisa kenalan juga. Biar bisa punya komunitas yang baik lah, komunitas yang sehat. Paling gitu aja ya. Terima kasih buat hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan kalau misalkan tadi ada kendala-kendala teknis ya. Oke, thank you semuanya. Selamat malam.